Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini, tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratapan tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dalam bahasa Batak dikatakan Pambuka 21 ayat yang keempat. Jadi hapusan yang pertama nasa idu nasida setian mata nasida, dan ngadong be hamatian nang arsa diroha, nang angguk nang nahacit, dan berisibe enu ngasalpu na parjulwi. Jadi hapusan ini pertama nasa idu nasida sian mata nasida, dan ngadong behamatian dan arsak naroha, nang angguk nang nahacit, dan disibe enu ngasalpu na parjulwi. Sampai sana firman Tuhan. Senantiasa Tuhan mengajak kita untuk bersyukur atas segala perbuatannya, atas segala ciptaannya di tengah-tengah dunia ini, dan juga di dalam tubuh kita. Karena tiap ciptaannya semuanya bermanfaat untuk kehidupan kita. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak bermanfaat. Satu dari beberapa ciptaan Tuhan dalam tubuh kita adalah air mata. Air mata ini berfungsi untuk menjaga tubuh kita sendiri. Bapak saudara, dalam hal ini ada beberapa bagian luar dari mata kita yang perlu kita harus jaga. Dan pada saat ini saya akan jelaskan juga manfaatnya, fungsinya dalam tubuh kita. Yang pertama, alis, yaitu rambut halus yang ada di atas mata, fungsinya untuk melindungi mata dari keringat. Maka jagalah alismu. Yang kedua, kelopak mata, atau dalam bahasa asing dikatakan palpebra, yang terdiri dari kelopak atas dan juga kelopak bawah, fungsinya untuk melindungi mata dari benda asing atau kotoran seperti debu dan asap dan yang lain. Yang ketiga adalah bulu mata, itu rambut halus yang terletak di kelopak atas maupun bawah. Dan yang keempat adalah kelenjar air mata yang berfungsi untuk menghasilkan air mata. Beberapa
fungsi daripada air mata. Yang pertama, air mata ini sebagai pelumas agar mata mudah bergerak dan tidak kering. Tanpa kita sadari, ada beberapa hal fungsi air mata untuk mencegah masuknya berbagai banyak bakteri atau virus yang terkandung pada benda asing atau kotoran ke dalam mata. Mata juga mengandung polusi yang jumlahnya sangat banyak, lebih dari yang kita ketahui. Bisa kita bayangkan bagaimana jika tidak ada air mata yang keluar, kotoran tersebut bisa langsung masuk ke dalam mata. Akhirnya lama-kelamaan dapat menimbulkan infeksi pada mata yang pasti boleh mengganggu penglihatan kita. Yang kedua, membantu penglihatan. Jangan salah, ternyata air mata juga dapat membantu penglihatan manusia. Jadi cairan yang keluar dari mata dapat mencegah dehidrasi yang ada pada membran mata kita, yang fungsinya dapat menjaga kecerahan pandangan mata. Yang ketiga, ketika mengeluarkan racun. Beberapa ahli mengatakan setelah meneliti bahwa air mata yang keluar itu karena emosional. Air mata yang keluar dari hasil menangis itu karena emosional, ternyata mengandung racun. Keluarnya air mata inilah yang berarti ia mengeluarkan racun dari tubuh lewat mata. Yang keempat, fungsi air mata. Air mata dapat meningkatkan rasa nyaman. Ternyata seorang yang menangis bisa menurunkan level depresi karena dengan menangis. Karena merasa lega telah mengeluarkan ungkapan di hati, sesak di dalam hati. Akhirnya dapat mengembalikan rasa kenyamanan tersebut. Air mata yang dihasilkan dari TV menangis karena emosi mengandung 24% protein albumin yang berguna dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh dibanding air mata yang dihasilkan dari iritasi mata. Maka perlu juga menangis. Oleh karena itu, jika kita menangis saja, tak usah ragu untuk menangis. Karena tadi dijelaskan beberapa fungsi air mata itu adalah sangat baik dalam tubuh kita. Dia sebagai pelumas, membantu penglihatan, mengeluarkan racun, memberi kita rasa nyaman. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Kejadian 3 tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa ada konsekuensi yang harus kita terima. Ada konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada kesakitan, penderitaan, sakit penyakit, pergumulan kehidupan, dan bahkan
kematian. Hal ini menjadikan hidup manusia penuh dengan air mata dan kesedihan, karena beban kehidupan terkadang bisa menimbulkan keputusasaan. Dalam bahasa Batak dikatakan mendeli, jauh dari Tuhan. Sebaliknya, ketika waktunya tiba, maka air mata itu akan dihapus. Perkabungan dan ratap tangis atau duka cita tidak ada lagi, karena segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dosa telah berlalu. Pada akhir zaman, langit dan bumi yang baru, dosa dan juga konsekuensinya sudah tidak ada lagi, karena memang dosa dan konsekuensinya tidak mendapat tempat dalam kekudusan Tuhan. Memang selama kita masih hidup di dunia ini, maka konsekuensi dosa itu masih bisa kita alami. Kita masih bisa mengalami sakit penyakit, kesulitan hidup, kedukaan yang semua itu kadang membuat kita mencucurkan air mata. Bahkan kematian pun akan menjadi bagian kehidupan kita. Manusia yang hidup dalam dunia ini pasti pernah mengalami penderitaan dan pernah menangis atau mengeluarkan air mata. Sekali lagi, tadi saya katakan, kalau perlu menangis, karena emosional, menangislah. Jangan ditahan, karena itu baik untuk kehidupan kita. Hidup dunia ini diwarnai air mata yang tak kunjung habis. Air mata senantiasa mengikuti perjalanan hidup manusia sejak ia dilahirkan. Kelahiran bayi pun diawali dengan tangisan atau tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Ini adalah air mata pertamanya saat pertama kali ia melihat dunia. Ketika orang meninggal dunia, kita juga menangis. Keluarga menangis, teman menangis, sahabat menangis, orang yang banyak mengasihi kita menangis. Sungguh air mata merupakan bagian kehidupan manusia. Tapi pada saatnya air mata itu akan berhenti mengalir. Pada saatnya tidak lagi tangisan, yaitu pada hari yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan. Air mata tak akan lagi terlihat, di mana tak seorang pun sanggup menghapus air mata kita kecuali tangan Tuhan itu sendiri. Tidak ada yang bisa menghapus air mata kita kecuali tangan Tuhan sendiri. Segala kesusahan tidak akan kita alami lagi. Saatnya kesusahan tidak lagi. Ayat ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi setiap orang percaya, bagi kita yang sedang mengalami pergumulan, penderitaan, atau kedukaan. Ingat, dalam Kristus kita memiliki pengharapan bahwa sakit, penyakit, kesulitan, kedukaan, bahkan maut sekalipun tidak lagi dapat menguasai kehidupan kita. Kita masih bisa mengalami semuanya itu, tapi Kristuslah sekarang yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan dalam menghadapinya.
bahkan kematian akan berganti dengan kehidupan kekal bersama Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus. Dia yang telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita dalam menjalani perjalanan hidup ini. Mungkin saat ini ada yang menangis, ada yang menderita karena pergumulan hidup, karena penyakit, karena persoalan keluarga, karena suami, karena istri, karena anak, karena pekerjaan, dan lain-lain. Ingat, Tuhan yang akan menghapus segala air mata dari mata kita. Dan mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak selamanya kita berada dalam zona kesedihan, tapi Tuhan juga menyediakan mata air kehidupan yang akan kita nikmati. Tuhan yang menciptakan air mata sangat baik untuk kesehatan tubuh jasmani kita. Namun, tidak selamanya kita berada dalam zona kesedihan. Tidak selamanya kita menangis. Tidak selamanya kita bersedih. Tidak selamanya kita meratap. Tetapi Tuhan juga menyediakan mata air kehidupan yang akan kita nikmati selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus menjaga serta menyertai-mu.